Baik, kali ini aku akan berbagi bagaimana pengalaman aku eh, diuji dengan TB paru ya. Kejadian ini secara tiba-tiba ya tahun 2018. Saat itu aku merasakan gejala sakit kepala, terus demam, dan pada malam harinya keringatan. Keringatan aku ini sampai membasahi baju aku gitu, kayak orang habis mandi. Dan setelah itu beberapa hari kemudian aku tidak ingat lagi ceritanya. Dari cerita kakak aku, ibu aku kehilangan kesadaran sehingga dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di Kabupaten Kerinci. Karena tidak ada perubahan, jadi keluarga memutuskan aku untuk dirujuk ke rumah sakit M Jamil di Kota Padang, Sumatera Barat. Jadi sampai di rumah sakit di Kota Padang, aku juga masih kehilangan kesadaran hingga di ICU kata keluarga aku selama 4 hari. Dan setelah aku sadar, aku pun dipindahkan ke ruangan lain, di ruangan inap ya. Dan aku di rumah sakit ini hampir 1 bulan ya. Dan saat itu berat badan aku turun sampai 33 kg. Jadi aku disarankan oleh dokter di Rumah Sakit M Jamil Padang, Sumatera Barat untuk minum obat selama 9 bulan. Jadi jangan sampai terlewatkan. Kembali kepada sakit aku TB paru ya. Kemungkinan aku mendapatkan penyakit ini karena saat bekerja di kota Jambi, aku sering berkendaraan ya pada pagi hari tanpa jaket ya ke kantor, dan pulang malam hari juga pakai motor juga tanpa jaket. Mungkin inilah salah satu penyebabnya, karena aku sendiri pada saat itu tidak merokok. Jadi selama pengobatan aku selalu meminum obat secara rutin. Jadi alhamdulillah berkat minum obat yang rajin dan juga doa ibuku dan aku juga tidak hentinya berdoa kepada Allah. Dan seingat aku saat aku dirawat di rumah sakit M Jamil Padang, aku juga tidak lupa mendekatkan diri kepada Allah. Aku sering minta dibacakan Al-Quran dan dibimbing untuk membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah ketika aku sembuh, aku masih diberikan kesempatan bekerja berkeliling Indonesia. Dan saat medical check up juga hasil dari ronsen torak aku masih tergambar bekas dari TB paru. Tapi alhamdulillah aku sudah tidak menderita penyakit TB paru lagi ya, karena dengan tes BTA hasilnya negatif ya. Tes BTA ini sampelnya dahak ya, dahak kita diuji, dan alhamdulillah untuk aku negatif. Aku sempat was-was karena bagaimanapun ketika medical check up pasti akan tampak penyakit aku TB paru, tapi TB-nya sudah negatif ya, aku sudah tidak menderita lagi. Dan berat badan aku juga terus naik sampai hari ini. Dan alhamdulillah aku tidak lagi merasakan apa-apa saat ini, kondisiku sehat walafiat. Dan Allah memberikan kesempatan bagi aku untuk bisa berkeliling Indonesia, hingga setelah aku dinyatakan sembuh dari TB paru, aku bisa bekerja di proyek di
daerah Papua Barat, Teluk Bintuni. Jadi bagi kalian yang menderita TB paru, tetap berpikir positif ya, dan jalani pengobatan secara teratur. Jangan sampai terlewatkan untuk minum obat satu hari pun, karena kalau sampai terlewat kalian harus mengulang dari awal dan bisa berakibat fatal. Dan sampai saat ini alhamdulillah kondisi kesehatan aku sangat baik ya. Aku tidak pernah lagi jatuh sakit, dan saat itulah hal-hal yang aku alami, sakit yang sangat parah ya. Aku dirawat di rumah sakit sampai 1 bulan, dan aku mengkonsumsi obat TB paru selama 9 bulan. Jadi hari-hari aku ya, aku selalu berpikir positif bahwa Allah tidak akan menguji aku kecuali aku mampu melewatinya. Jadi ketika kita menderita penyakit, kita jangan patah semangat ya, dan anggap ujian ini untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi aku selalu berpikir positif ketika aku menderita penyakit, dan alhamdulillah support keluarga, terutama ibuku, sangat membantu aku untuk sembuh dari penyakit aku ini. Dan bagi kalian yang menderita TB paru, jangan khawatir karena penyakit ini bisa sembuh ya, dan aku sudah mengalaminya sendiri. Yang penting kita menjaga pikiran kita untuk tetap positif, dan begitu juga ketika kalian ingin bekerja, jangan memikirkan apapun. Yang terpenting kita sudah berusaha maksimal, karena rezeki sudah diatur oleh Allah yang Maha Kuasa atas segalanya. Jadi jangan khawatir, apa yang menjadi takdir kita pasti akan menjadi milik kita. Jadi ketika kita telah berusaha maksimal, pasti Tuhan tidak akan menguji kita. Aku sendiri merasakan keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kepada aku ketika aku diuji sakit. Setelah sembuh dari sakit, alhamdulillah rezeki aku semakin lancar ya. Allah berikan kemudahan, Allah berikan kejutan-kejutan kepadaku. Apa yang aku impikan satu persatu menjadi terkabulkan. Jadi tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan asal kita mau berobat dan berpikir positif. Intinya kembali kepada pikiran kita. Ketika kita berpikir sehat, maka kita akan sembuh. Dan begitu juga aku selalu berpikir positif walaupun seberat apapun ujian yang menimpa aku. Aku selalu yakin akan selalu ada jalan keluar dari setiap permasalahan-permasalahan yang aku hadapi, termasuk soal penyakit aku ini yang pernah aku derita, yaitu TB paru, dan ini aku alami pada tahun 2018. Sakit ini secara tiba-tiba, dan aku orang yang sangat aware dengan kesehatan dan kehidupan dan juga bersih. Tapi yang namanya penyakit, ketika Allah ingin memberikan kita penyakit, ya kita tidak bisa apa-apa selain menerimanya dengan lapang dada, dan juga berusaha untuk berobat selagi ada jalan untuk berobat yang kita usahakan, karena ajal itu kan rahasia dari Allah. Jadi selagi kita bisa berobat, ya kita berobat. Dan aku sudah mengalaminya sendiri bahwa TB paru itu bisa sembuh, dan aku alhamdulillah bisa sembuh dan bisa berkarir dan bekerja di perusahaan-perusahaan besar di bidang pertambangan. Dan aku sangat bersyukur ya, dan aku selalu yakin bahwa di balik ujian yang aku dapatkan, tentunya Allah sudah mempersiapkan suatu kebahagiaan bagi diri aku ini. Dan
aku selalu yakin bahwa ujian yang aku dapatkan ini adalah salah satu cara Allah untuk membersihkan aku dari dosa-dosa. Dan aku selalu yakin bahwa setelah ujian ini pasti ada kebaikan bagi diriku. Seperti yang aku jelasin tadi, setelah aku mendapatkan ujian sakit, ternyata karir aku di perusahaan semakin menanjak naik. Dan aku selalu yakin bahwa pekerjaan itu, kalau Allah mau memberikan kita pekerjaan, sangat mudah baginya, termasuk merubah keadaan kita dan nasib kita. Jangan khawatir kalau kita pernah menderita TB paru, bukan berarti kita tidak bisa bekerja lagi. Dan kita harus yakin bahwa semuanya sudah diatur oleh Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tugas kita sebagai manusia adalah berusaha. Selebihnya Tuhan yang menentukan. Tuhan pasti punya rencana terbaik bagi diri kita. Dan kuncinya adalah yakin, berlapang dada dalam menerima takdir Tuhan. Sesungguhnya kita ini diuji dengan ujiannya masing-masing, tergantung kita menyikapinya, termasuk diri aku sendiri ya. Aku tidak mau ambil pusing dengan apa yang sudah terjadi. Aku fokus untuk mensyukuri apa yang ada saat ini dan belajar untuk hari ini, dan menyerahkan semuanya kepada Allah, karena hanya Allah yang tahu tentang masa depan kita. Dan ketika kita sukses juga itu Allah yang menghendakinya, dan begitu juga ketika kita sakit juga atas izin Allah ya. Semoga apa yang aku bagikan ini bisa menjadi motivasi untuk sembuh bagi rekan-rekan ataupun teman-teman yang lagi berjuang untuk melawan penyakit yakni TB paru ya. Semangat, semua pasti bisa sembuh dari TB paru, dan aku salah satu orang yang sudah merasakan bagaimana menderita penyakit TB paru, dan aku bisa sembuh dan bisa berkarir bekerja di perusahaan. Semoga dengan adanya yang aku bagikan ini bisa memotivasi teman-teman semuanya yang lagi berjuang. Cukup sekian ya video aku kali ini. Nanti aku akan berbagi hal-hal lainnya. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya akun YouTube aku ini. Aku akan berbagi hal-hal yang bermanfaat lainnya. Terima kasih.